Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Habibie. Kali ini saya nggak akan mereview atau mengupgrade unit airsoft. Kali ini saya akan mencoba membahas jenis-jenis atau macam-macam unit airsoft. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu. Oke, sebelumnya terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe ya silahkan subscribe di bawah. Karena 1000 subscriber saya akan adakan giveaway, yaitu unit AR15 atau The Cobra M416. Ini subscriber kurang 100-an lagi ya, jadi ya mungkin 1-2 minggu ke depan ini giveaway-nya akan dimulai ya. Kalian tetap stay di channel ini supaya tidak ketinggalan giveaway dari saya. Oke, ini juga masih di bulan-bulan Ramadan, jadi ya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang beragama Islam. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi ya ini saya cuma sharing-sharing aja ke kalian ya, cuma ini berbagi ilmu sepengetahuan saya yang saya mengerti, dan ini menurut pendapat saya pribadi. Oke, jadi menurut saya itu airsoft dibagi menjadi 3. Jadi ini dibagi menjadi 3 menurut mekanismenya. Jadi mekanisme dari ketiga ya jenis airsoft ini itu berbeda. Jadi yang pertama di sini ada menggunakan spring, lalu ada baterai atau elektrik, lalu gas. Oh, jadi yang pertama di sini ada airsoft gas. Jadi airsoft gas itu digerakkan menggunakan gas bertekanan rendah. Biasanya disebutnya itu green gas. Jadi airsoft gas ini yang membedakan dari jenis airsoft lain itu dia itu mempunyai recoil. Jadi dia itu ada hentakan atau blowback ke belakang. Tapi ada juga mekanisme airsoft yang tidak menggunakan blowback atau recoil tadi. Jadi recoil ini itu membuat sensasi kita itu bermain seperti memegang senjata asli. Kan senjata asli itu dia itu ada recoilnya. Meskipun airsoft gas ini dia itu tidak recoilnya tidak sebesar senjata api, tapi dia itu feelnya memegang senjata api itu dia itu dapat ya, seolah-olah kita itu sedang menembakkan senjata api, jadi seperti itu. Dan airsoft gas ini dia itu ada beberapa tipe. Jadi yang umumnya itu ada GBB dan GBBR. GBB atau gas blowback itu biasanya dia itu unitnya mereplikanya itu pistol atau handgun. Jadi dia itu cuma semi gitu ya teman, satu tarikan picu, satu tembakan. Jadi dia itu nggak auto. Tapi beda lagi dengan GBBR atau gas blowback rifle. Dia itu biasanya unit laras panjang, biasanya ya assault rifle, lalu submachine gun dan lain-lain. Jadi dia itu bisa single, bisa auto, bisa burst juga. Dan tipe airsoft gas itu tidak hanya GBB atau GBBR saja, tapi ada beberapa tipe airsoft gas. Ya seperti saya bilang tadi, ada yang gas tapi dia itu tidak ada blowbacknya, itu disebut GNBB atau GNB, gas non blowback. Jadi dia itu penggeraknya juga gas, tapi dia nggak ada blowback atau recoilnya ke belakang tadi. Jadi dia itu ya hening, nggak ada hentakannya. Dan unit non blowback ini dia itu powernya lebih besar ketimbang dia yang blowback, karena kalau kalian bisa lihat kalau blowback itu dia itu ada gas yang terbuang keluar, jadi seperti ada asap yang keluar dari unit, yaitu yang mengakibatkan dia itu powernya nggak maksimal. Kalau non blowback itu dia kan itu nggak ada gas yang terbuang, jadi dia itu fokus di dalam unitnya, jadi keluar di inbar langsung. Jadi itu yang mengakibatkan power dari GNBB ini dia itu lebih besar ketimbang yang blowback. Oke, lanjut ke tipe airsoft gas yang selanjutnya. Jadi di sini ada HPA atau high pressure air. Jadi dia itu airsoft sama, dia itu menggunakan gas tapi dia itu ada penghubung, jadi seperti selang itu dihubungkan ke tabung. Jadi ada tabung khusus HPA. Jadi dia itu nggak seperti tabung ini tadi, melainkan dia itu ada tabung yang harus dibawa saat kita bermain. Pokoknya dia itu ada selang penghubung dari unit ke tabungnya itu tadi. Jadi ya ini juga agak ribet juga ya, tapi kelebihannya dia itu bisa disetting. Jadi di tabungnya ya saya kurang tahu ya, di tabungnya atau di unitnya itu bisa disetting. Dia itu mau FPS-nya itu ditinggikan atau direndahkan, itu bisa disetting. Oke, lanjut ke jenis airsoft yang kedua. Sini ada airsoft elektrik. Jadi airsoft elektrik itu dia menggunakan tenaga baterai, yang baterai itu akan menggerakkan dinamo yang ada di unitnya. Lalu yang dinamo itu akan menggerakkan gear set yang ada di dalam gearbox. Lalu gear itu akan menggerakkan piston, lalu silinder dan lain-lain. Jadi tipe airsoft elektrik itu dia itu ada beberapa macam ya. Di sini ada AEG, ya ini umum kalian dengar ya, AEG atau automatic electric gun. Lalu tipe yang kedua di sini ada LPIG atau low power electric gun. Jadi dia itu powernya lebih kecil ketimbang AEG. Lalu di sini ada AEP juga, automatic electric pistol. Lalu ada PTW atau professional training weapon. Lalu ada EBB atau AEB nih ya,
automatic electric blowback. Jadi dia itu elektrik tapi dia itu ada recoilnya, tapi recoil elektrik itu dia itu enggak sekuat hentakan dari GBB atau GBPR. Dan airsoft elektrik itu dia itu sama seperti airsoft gas, dia itu ada selektornya layaknya senjata asli. Jadi dia itu ada semi, ada auto, ada burst dan lain-lain ya, tergantung unit-unitnya. Dan BTW di sini saya juga nggak punya unit airsoft elektrik, punya sih LPG tapi dia itu sudah almarhum ya teman-teman. Jadi ya doakan aja bisa beli AEG atau GBP, GBPR mungkin. Jadi mungkin juga ada tipe-tipe airsoft elektrik maupun gas tadi yang saya belum pernah dengar ya. Ya tadi yang saya jelaskan itu ya sepengetahuan saya saja. Ya kalau kalian lebih tahu ada tipe-tipe airsoft elektrik atau gas yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut ke jenis airsoft yang ketiga. Di sini ada airsoft spring. Ya ini dia itu yang paling sederhana mekanismenya ya. Jadi airsoft spring seperti namanya, dia itu menggunakan tenaga spring atau per atau pegas. Jadi pegas airsoft spring kalau kita kokang itu dia akan mengecil ya, akan menyusut. Lalu dia itu kalau kita tekan trigger dia itu akan kembali lagi ke bentuk semula, tapi dia itu sekaligus mendorong piston yang akan menghasilkan udara untuk mendorong BB-nya keluar. Dan airsoft spring itu dia itu airsoft yang paling murah dan komponennya paling gampang, paling sederhana. Tapi ada juga sih airsoft spring yang dia itu cukup mahal, dia itu biasanya sniper gitu ya, bolt action. Jadi seperti well, lalu VSR, Barten. Jadi airsoft spring itu dia itu nggak bisa seperti airsoft elektrik maupun gas. Jadi dia itu nggak ada selektornya, ada sih selektor tapi dia itu nggak bisa auto atau burst atau semi. Jadi dia itu cuma sekali kokang sekali tembak. Jadi ya gampangannya itu dia itu kita itu kalau ngokang sekali dia itu akan nembak sekali. Jadi kali kalian nggak bisa nembak lagi, harus kalian kokang lagi baru kalian tembak lagi ya, seperti itu seterusnya. Ya airsoft spring ini saya sarankan untuk kalian yang baru mulai atau baru berkecimpung di dunia airsoft dengan budget yang gak gede-gede amat. Jadi airsoft spring ini cocok. Dan kalau misalkan unitnya itu rusak, kalian itu nggak jelebut itu apa? Rusak itu kalian tidak menyesal amat karena unitnya ini juga murah dan spare partnya ini juga banyak ya. Dia itu buatan tangan homemade itu dia itu banyak, jadi banyak tuner-tuner airsoft yang sudah sudah profesional gitu. Jadi bisa diakali lah mungkin kalau misalkan unit kalian itu rusak. Dan di airsoft spring ini ya juga bisa dibilang ada beberapa tipenya. Yang pertama di sini ada charging handle seperti ini, jadi ya kokangan seperti biasa. Lalu ada pump action. Ya pump action itu biasanya shotgun seperti ini, kita seperti mompa ya. Jadi shotgun itu dia itu menggunakan pump action. Lalu ada yang bolt action, dia itu biasanya sniper seperti AWM. Lalu ada Barten, ada M24, ada Kar 9 Kar piro kan 98 19 ya, pokoknya situ ya Kar itu. Lalu ada juga pistol ya seperti ini, kalian kokangannya di slide-nya ini. Oke, mungkin ya itu saja ya yang saya tahu dari macam-macam airsoft ini. Jadi dia itu pada intinya itu berbeda pada sistem penggeraknya. Jadi ada yang menggunakan pegas atau spring, lalu ada yang elektrik, lalu ada yang gas. Kalau spring itu ya seperti yang ada di pasaran di Cobra, Azuri, Tokyo Marui dan yang lain-lain. Lalu kalau elektrik itu dia itu menggunakan baterai. Baterainya itu bukan menggunakan baterai ABC itu ya teman-teman, tapi dia itu menggunakan baterai lipo atau lithium polimer. Oke, lalu yang ketiga gas itu menggunakan green gas yang dia itu bertekanannya rendah, jadi nggak terlalu besar seperti CO2. CO2 itu digunakan diairkan, jadi itu bisa melukai ya. Tapi kalau green gas ini selagi kita menggunakannya aman dan mengikuti tata caranya ini ya kemungkinan aman-aman aja. Oke, jika kalian lebih tahu atau mau kasih saran, mau kasih kritik atau mengkoreksi video saya kali ini, mungkin ada yang salah atau ada yang keliru atau mau menambahkan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke ya, mungkin itu saja. Ini kameranya dari tadi ini dia itu ke atas terus ya. Ini tripodnya juga bosok ini ya teman-teman. Oke, dengan keadaan yang seperti sekarang dilanda pandemi virus corona ini, kalian ya jangan kemana-mana, stay aja di rumah, stay at home, dan jangan banyak bertemu dengan orang dari luar. Dan kalau kalian beragama muslim ya semoga puasa kalian lancar 30 hari full ya teman-teman, kecuali yang perempuan. Oke, mungkin ya sekian video dari saya. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe, serta share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Stay at home, see you next time, bye.